Dan berikutnya teman-teman bisa mencampurkannya dengan pakan alternatif ini. Halo sahabat ternak semuanya, selamat datang kembali di channel Bang Junta CS, tempat dimana kita bisa sharing santai dan berbagi pengalaman seputar ternak ayam kampung tentunya. Salam hormat dan salam satu hobi. Video ini saya buat untuk menindaklanjuti postingan saya beberapa waktu yang lalu, itu membahas tentang pakan fermentasi teman-teman, sekalian tutorialnya. Dan masih banyak teman-teman yang bertanya di kolom komentar tentang kapan waktu yang tepat untuk memberikan pakan ini bang, atau lebih tepatnya pada usia berapa si ayam bisa diberikan pakan seperti ini. Jadi sebelum kita membahas kapan ya, kita akan membahas dulu kenapa teman-teman. Jadi kenapa teman-teman ingin memberikan pakan alternatif ini untuk ayam teman-teman nih semua? Apa karena teman-teman memiliki banyak waktu luang sehingga mampu untuk membuat pakan alternatif sendiri, atau teman-teman tidak ingin ketergantungan dengan pur ya, dan sekaligus menghemat biaya pakan ya, atau bisa jadi karena untuk ya mengurangi tingkat bau di dalam kandang. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih, kenapa teman-teman ingin membuat pakan alternatif. Karena kalau menurut pengalaman saya, teman-teman menggunakan full pur ya, full pakan pabrikan aja itu masih bisa meraup untung yang lumayan teman-teman. Jadi teman-teman udah bisa ngebayangin nih kenapa teman-teman ingin memberikan pakan alternatif untuk ayam. Jadi why-nya itu harus dapat dulu. Ya, ketika why-nya sudah dapat, teman-teman baru bisa membahas pakan alternatif yang seperti apa ingin teman-teman berikan kepada ayam teman-teman. Jadi kalau teman-teman bertanya kepada saya kembali, pakan alternatif yang sering saya buat di kandang ini itu ada dua teman-teman. Pakan alternatif fermentasi dengan pakan alternatif dimasak ya, dimasak. Dan ini saya ini lagi nyincang sayur teman-teman, sayur kol baru saya ambil dari pasar, dan ini akan saya buat dulu teman-teman. Pakan fermentasi saya buat nanti dan yang sebagian lagi dimasak setengah-setengah gitu teman-teman. Jadi di akhir video nanti saya tunjukin juga gimana lahapnya ayam saya tuh makan pakan ini teman-teman. Untuk sekedar informasi kepada teman-teman, di sini tuh saya menggunakan dua-duanya teman-teman. Pakan alternatif yang berupa fermentasi dan pakan alternatif yang berupa dimasak teman-teman. Jadi saya menggunakan dua-duanya nih teman-teman. Dan tujuannya untuk fermentasi itu biasanya saya gunakan hanya untuk mengurangi aroma kotorannya aja teman-teman, biar nggak bau dan biar nggak ada komplain-komplain ya. Walaupun kandang saya sekarang itu jauh dari pemukiman warga, tapi ya ketika kandang kita bau, kita datang ke situ kita nggak nyaman juga. Tapi kalau kandang kita nggak ada bau, kita datang main-main pun, kita makan, kita minum di kandang tuh bisa teman-teman. Dan untuk yang dimasak itu setiap hari saya gunakan teman-teman. Kalau yang fermentasi itu tidak setiap hari saya gunakan ya, hanya hari-hari tertentu aja. Tapi yang untuk dimasak ini saya tiap hari menggunakannya. Jadi kebetulan di depan gang rumah saya ini ada warung ya, warung lontong, warung sarapan pagi. Dan di situ saya sudah menyediakan wadah teman-teman. Sisa-sisa itu saya minta tolong gitu kan, daripada dibuang mending taruh di tempat. Nah nanti ketika sore hari itu saya ambil teman-teman, saya ambil dan itu saya masak langsung teman-teman. Dan itu dicampur lah segala jenis sampah rumah tangga yang dari rumah saya, itu sisa-sisa sayuran atau yang kayak kulit-kulit wortel, kulit kentang atau kulit apa aja, bisa sama ampas kelapa, ampas apa aja teman-teman. Semua itu saya masukin, saya masak teman-teman. Saya masak dan saya campur air, saya campur garam. Dan biasanya seperti itu teman-teman. Dan ketika sampai di kandang itu masih hangat-hangat, itu saya campur sama dedak, terus saya campur sama pur. Dan ini jagung teman-teman. Kebetulan tadi saya dapat jagung di pasar, dan ini bagus untuk ayam ya teman-teman. Untuk cemilannya ini sayang masih bagus. Dan kalau teman-teman bertanya, bang sisa-sisa lontong itu kan nggak tiap hari ada. Iya benar, nggak tiap hari ada. Kadang dikit, kadang banyak. Tapi kalau untuk sayuran teman-teman, sayuran di pasar ini itu setiap hari pasti ada. Kalau teman-teman datang tiap hari ke pasar itu, teman-teman pasti menemukan banyak sekali. Sampai kadang-kadang nggak tertampung untuk dibawa pulang teman-teman. Dan kebetulan
di daerah saya ini saudara banyak ya, rumah saudara saya banyak. Jadi memang udah saya pesanin sampah-sampahnya jangan dibuang. Jadi tiap hari tuh saya ngutip teman-teman. Saya ambil dari sini, dari rumah paman saya, dari rumah nenek atau kakek gitu kan. Semuanya saya kutip, saya ambil dan itu saya langsung saya masak aja teman-teman. Dan kadang kan itu yang kangkung dibeli dari pasar kan, itu yang masih ada akar-akarnya kan gak dimasak semua kan, gak dimakan. Jadi itu bisa untuk ayam, saya bantu, saya cincang lagi seperti ini, dan itu saya masak semuanya teman-teman. Jadi nggak ada yang tersisa lah dari sisa-sisa rumah tangga. Walaupun dia sudah basi gitu kan, nasinya ini udah basi nih, mungkin saya terlambat ngambilnya gitu kan, besoknya saya ambil. Dan itu nggak apa-apa, yang penting dimasak dulu teman-teman. Jangan basi-basi itu diberi ke ayam ya. Ketika dia udah basi dimasak dulu ya, dicampur dengan bahan yang lain, baru bisa teman-teman berikan ke ayam teman-teman. Saking nasinya cerita sampai saya lupa untuk membahas kapan waktu yang tepat untuk memberikan pakan alternatif ini teman-teman. Jadi semua yang saya berikan di video ini, yang saya sampaikan itu sesuai pengalaman pribadi saya di dalam kandang ini teman-teman. Jadi nggak ada yang dari luar-luar, nggak ada yang asal-asal cerita, itu nggak ada. Jadi kalau untuk kapannya, yang pertama itu masa brooding itu nggak boleh diganggu teman-teman. Masa brooding itu nggak boleh diganggu. Dan masa brooding di tempat saya itu 0 sampai 30 hari, dan itu full saya kasih pur 511, yaitu pakan pabrikan full, nggak bisa diganggu. Cuman memang itu agak agak kurang ya 511. Di sini tuh ada yang merek champion itu lebih bagus ya, harganya juga mehong juga teman-teman. Jadi makanya tadi saya tidak menggunakan itu juga, saya menggunakan 511 dan itu lumayan bagus juga. Oke, jadi masa brooding nggak boleh diganggu. Dan untuk pakan alternatif teman-teman ya, saya menyaranin teman-teman sesuai pengalaman saya di sini, kasih pada usia 1,5 bulan ya, 1,5 bulan. 0 sampai 30 hari itu full 511, dan 2 minggu setelah 511 teman-teman bisa menggunakan 512 ya, lanjutan dari 511 ya, 511, dan 2 minggu pertama teman-teman bisa menggunakan 512, dan berikutnya teman-teman bisa mencampurkannya dengan pakan alternatif ini. Oke, ini udah saya bagi dua tadi teman-teman, sebagian udah saya sisihkan, sebagian lagi ini saya ingin masak teman-teman. Dan ini saya campur dengan nasi ya, ini sisa nasinya udah dari kemarin saya simpan kulkas ya, biar bisa tahan lama, biar bisa bagus. Kalau dia basi busuk, nasinya kan lembek ini, hancur teman-teman. Jadi makanya saya taruh kulkas nih. Nah, ini agak sedikit keras juga deh teman-teman, karena beku. Jadi kita masak sama-sama dengan sayurnya teman-teman. Oke, jadi ini yang sering saya gunakan, sering saya berikan untuk sama ayam teman-teman. Ketika hangat-hangat tuh langsung saya berikan teman-teman. Dan setiap kali masak saya nggak lupa memberikan garam ya, dan ini untuk rasanya juga, penyedap rasa untuk ayam, dan juga untuk kandungan mineralnya teman-teman ya, karena di garam itu banyak kandungan mineralnya. Oke, ini saya campur air lagi biar basah, karena nanti setelah ini saya campur dengan bahan-bahan lain juga teman-teman ya, bahan lain, dan campur dedak juga. Jadi kalau airnya sedikit dia agak nggak enak lah, nanti campurnya itu nggak enak. Memang kalau usia yang segini nih, usia untuk masa pembesaran, itu lebih bagusnya sedikit basah sih, nggak kering dan nggak terlalu basah juga. Dan ini apinya sudah hidup teman-teman. Kebetulan di rumah saya ini masih menggunakan kayu api ya, saya masih mencari kayu bakar lah. Jadi untuk teman-teman juga yang di daerah Dumai ini, yang memiliki kayu bakar banyak gitu, nggak terbakar, sayang juga membakar, teman-teman bisa menghubungi saya ya, bisa bang ini ada kayu, bisa diambil, tolong diambil. Nah, nanti saya kasih lah uang rokok teman-teman gitu, untuk padahal udah saya bersihin ya teman-teman, udah saya bersihin rumahnya dari kayu, dan saya memberi juga uang rokok nih. Nah, gimana nggak enaknya itu teman-teman. Jadi nanti saya cantumkan nomor saya di kolom deskripsi teman-teman. Dan ini ada sampah kates ya, pepaya dari pasar tuh saya ambil, dan itu lumayan bagus juga untuk ayam, untuk cemilan-cemilannya teman-teman. Dan sekarang nih saya buat fermentasinya yang saya sisakan tadi. Ini kita sediakan dulu larutan gula ya, air ini tadi sudah saya larutkan gula. Saya menggunakan gula pasir nih teman-teman.
kebetulan gula merah saya habis, tapi nggak masalah, yang penting dia sama-sama manis ya. Dan ini M4, teman-teman bisa membelinya di toko peternakan ya, toko tempat-tempat jual pakan juga ini banyak. Oke, saya tuangkan itu sedikit saja, nggak banyak-banyak, 2 tutup botol. Sebenarnya 1 tutup botol saja sudah cukup teman-teman, tapi karena biar lebih bagus, saya gunakan 2 saja. Jadi gulanya itu untuk menggandakan mikroorganisme yang ada di M4 ini teman-teman. Jadi lebih cepat ya membelah diri gitu. Oke, lalu diaduk. Dan ini saran saya nih, kalau teman-teman ingin membuat fermentasi, cairannya ini ditunggu dulu selama 15 menit baru teman-teman campurkan ke bahannya teman-teman. Nah, makanya saya buat larutannya dulu baru nanti saya campur teman-teman. Saya aduk bahannya. Untuk campuran fermentasi ini saya menggunakan perbandingan 1:1 aja teman-teman, nggak banyak-banyak ya, 1:1, karena nanti setelah ini juga saya ingin memberikannya, saya campur pur lagi teman-teman ya, saya campur pur. Dan ini kalau teman-teman bertanya juga, bang, kalau buat fermentasi atau untuk makan ayam tuh berapa persen sih si sayurnya ini teman-teman? Jadi itu jangan lebih dari 40% teman-teman ya. Kalau kebanyakan sayur juga nggak baik. Nggak baiknya kenapa? Karena ayamnya susah besar juga, karena yang dibutuhkan ayam itu protein dan karbohidrat, yaitu sejalan teman-teman, yang dua itu ya, protein, karbohidrat, air ya, semuanya sih, semuanya harus lengkap teman-teman. Intinya jangan sampai terlalu basah aja teman-teman, jangan sampai tergenang ya. Kalau dia basah aja nggak masalah basah, yang penting jangan sampai tergenang airnya teman-teman. Setelah diaduk rata, jangan lupa ditutup teman-teman ya. Jadi saya nggak memindahkan wadahnya lagi, karena ini memang embernya atau wadahnya ini memang khusus untuk ayam teman-teman. Jadi ditutup rapat. Mungkin teman-teman bisa melihat di video saya sebelumnya ya. Ini hanya sekedar informasi aja, karena membahas kapan waktu yang tepat untuk memberikan pakan alternatif teman-teman. Dan ini juga jangan sampai teman-teman memberikan pada ayam yang usianya masih muda, masih 2 minggu, masih sebulan lah gitu, di bawah sebulan, jangan sampai teman-teman, karena proses metabolismenya di perut ayam tuh masih kurang bagus. Dan ini saya sudah mencampurkan apa teman-teman ya, ampas kelapa ya, semua saya campurkan. Sudah ada tadi kulit wortel, ada kulit kentang, semuanya sayur-sayurnya saya masukin semuanya. Oke, jadi berhubung ini sudah time makan teman-teman, time makan ayam, udah sore. Kalau saya nunggu terlalu lama juga, tunggu sampai masak total, ini nggak bisa. Jadi ini saya ambil dari bawah-bawahnya ya. Ini memang harus sampai matang kali teman-teman, biar enak gitu loh. Jadi ini udah saya ambil sedikit dan kita langsung ke kandang teman-teman. Nggak banyak, ini ember 5 kilo aja, ember 5 cat. Oke, langsung kita ke kandang. Ini kandang saya teman-teman ya. Ini pur saya udah mau habis ya, pelletnya udah mau habis, jadi belum saya beli lagi. Oke, perhatikan teman-teman, saya pindahkan dulu tempatnya ya, biar enak ngaduknya teman-teman. Ini saya campur dedak ya, dedak padi, terus saya campur juga pur ya, pakan pabrikan. Saya campur jagung juga teman-teman, nggak lupa, karena jagung ini bagus ya, bagus ya. Jadi kalau misalkan saya suruh milih beras atau jagung, saya milih jagung teman-teman. Yang pertama lebih murah di sini, beras itu yang beras untuk ayam itu 6.000 per kilo, dan kalau jagung itu sekitar 5.000 per kilo teman-teman. Jadi saya lebih memilih jagung ya untuk pakan ayam ini teman-teman. Campur, udah teraduk rata, baru kita kasih. Oke, langsung kita kasih makan teman-teman.
teman-teman bisa melihat gimana lahapnya ayam-ayam ini makan ya, hanya dengan nasi aking ya, sisa-sisa rumah tangga ya. Purnya cuman beberapa kilo tadi, dikit ya, nggak sampai sekilo teman-teman ya. Yang penting nih ayam tuh nggak boleh kelaparan teman. Ketika ayam tuh kelaparan, itulah dia agak lambat pertumbuhannya, susah besar. Jadi memang nggak boleh kelaparan ayam-ayam ini teman-teman. Dan teman-teman bisa melihat tuh lahapnya tuh, sampai berebut ya, sampai nggak kebagian tempat. Oke, mungkin sampai sini dulu video saya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Silakan ambil yang baik-baiknya di video ini, yang buruk-buruknya bisa teman-teman buang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada komen-komen silahkan cantumkan di kolom komentar. Ada request silahkan cantumkan juga. Ada pertanyaan nanti saya cantumkan nomor WA saya di kolom komentar di deskripsi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hormat dan salam satu hobi.